Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran kita hari ini tentang ketika bumi berhenti berputar. Ini adalah salah satu tanda hari pembalasan, yakni hari kiamat. Karena di dalam pelajaran kedua ini ada makna hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan hikmah mempercayai hari akhir. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita berdoa dulu semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, baiklah, kita buka halaman 14 di mana di sini ada terdapat beberapa gambar. Di sana ada gambar gunung meletus, kemudian ada banjir, kemudian ada kebakaran serta gempa bumi. Yang mana gambar-gambar ini adalah kejadian-kejadian alam yang mana disebut bencana alam, yang mana kejadian ini dapat berdampak kepada makhluk Allah Ta'ala, terutama manusia, yang mana dapat merugikan keadaan, bahkan bisa merenggut nyawa seseorang. Ini adalah salah satu atau beberapa tanda-tanda kiamat kecil atau beberapa kiamat kecil atau kiamat sugura. Nah, nanti kita bahas lagi di halaman berikutnya. Ketika gunung api akan meletus dahsyat, ditandai hewan-hewan buas turun gunung, masyarakat diungsikan ke daerah yang lebih aman. Jika tidak mengungsi, akan berbahaya. Gunung api meletus memuntahkan banyak material, batu-batuan besar dan kecilan panas yang mematikan, mengeluarkan lahar panas. Para makhluk hidup termasuk manusia segera menyelamatkan diri karena bencana tersebut dapat merenggut nyawa makhluk hidup. Dahsyatnya meletus merupakan kiamat sugura atau kiamat kecil bagi manusia. Nah, yang mana ini adalah salah satu kiamat sugura atau kiamat kecil, yang mana hal ini pun sudah berdampak besar untuk manusia. Apalagi nanti kita bayangkan apabila terjadi kiamat kubro atau kiamat yang memang sudah puncaknya, bagaimana keadaan kita, yakni pasti mati semuanya dan menghadap kepada Tuhan di hari pembalasan tersebut. Makna hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur, luluh, dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kapan peristiwa itu terjadi. Namun kita harus percaya akan kiamat. Datangnya pada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Yang mana dulu cerita bahwasanya sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kapan kiamat terjadi?" Apa sahut Rasulullah? Kata Rasulullah, "Apakah kamu siap dengan hari tersebut?" Langsung terdiam para sahabat tersebut. Maka dari itu kita tidak tahu kapan hari kiamat. Hikmahnya agar kita selalu berhati-hati, agar kita selalu merasa tidak aman, lalu kita selalu melakukan ibadah yang bagus, ibadah yang baik, menghindari hal-hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala, dan mengerjakan sunnah Rasulullah SAW agar kita selalu siap ketika hari pembalasan tersebut datang kepada kita. Pada hari akhir seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk hidup yang hidup di dunia ini. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar seluruh manusia dipintai pertanggungjawabannya atas perbuatannya selama hidup di dunia. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memiliki dirinya masing-masing, hukuman atau hadiah yang akan diterima atas amal perbuatan selama di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau yang menyedihkan? Apakah amalan kebaikan lebih berat daripada amal keburukan atau sebaliknya? Nah, nanti di sana kita tidak akan mengetahuinya. Tapi apa yang kita lakukan di dunia akan mendapatkan ganjaran yang sepadan di hari pembalasan tersebut. Apabila kita memiliki ganjaran yang baik, maka dibalas surga. Tetapi apabila kita memiliki ganjaran yang buruk, na'udzubillah, kita akan dimasukkan di dalam api neraka.
Maka dari itu, selama kita hidup di dunia, beramal soleh dan beramal baiklah sebelum kematian ataupun hari kiamat akan datang. Peristiwa ini disebutkan di dalam surah Al-Qari'ah yang mana ayat surah ini ada 11 ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Mana artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, simpang siur, bingung kesana kemari, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan, meletus dan banyak memberikan bencana. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau kehidupan yang senang. Adapun orang yang ringan kebaikannya, maka tempatnya kembali ke neraka hawiyah. Dan tahukah apakah kamu itu neraka hawiyah? Yaitu api yang sangat panas. Nah, jadi di dalam surah Al-Qari'ah ini memaparkan tentang bagaimana terjadinya hari kiamat, kemudian setelah hari kiamat apa yang terjadi. Ketika hari kiamat itu terjadi, manusia kesana kemari bingung, seperti laron yang berterbangan. Bingung kesana kemari mencari keselamatan, sedangkan hari kiamat tidak ada tempat keselamatan. Kemudian gunung-gunung pun meletus dan bencana alam pun yang lain terjadi. Kemudian setelah hari kiamat itu terjadi, langsung kita ditimbang amal baik kita maupun amal buruk kita. Apabila amal baik kita baik, maka kita akan diberikan kehidupan yang senang di kemudian hari yang abadi, yakni di surga. Sebaliknya, apabila kita memiliki amal yang buruk lebih berat daripada amal baik, maka kita akan ditempatkan di neraka hawiyah. Apakah neraka hawiyah itu? Yaitu tempat api yang sangat panas. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini, yang mana kesimpulannya bahwasanya kita hidup di dunia ini ada batasannya untuk seluruh makhluk hidup, yakni ada hari pembalasan atau hari kiamat, yang mana hari kiamat ini wajib kita imani, yang mana hari kiamat ini adalah rukun iman yang kelima. Ingat, rukun iman yang kelima, di mana hari kiamat ini terjadinya bencana-bencana. Kemudian juga hari kiamat ini ada terbagi dua, ada kiamat sugura, ada kiamat kubra. Nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Untuk bencana-bencana yang sudah kita rasakan di Indonesia maupun di dunia lain, di negara-negara lain maksud Bapak, itu adalah hanya kiamat kecil. Nah, kiamat kecil saja sudah banyak memberikan dampak yang sangat besar kepada makhluk hidup di bumi ini. Apalagi kiamat besar, yang mana kiamat besar ini seluruh makhluk hidup sudah ditiadakan, yang mana diawali dengan ditiupkannya trompet oleh malaikat Israfil. Setelah hari kiamat terjadi, di sana nanti ada kita dikumpulkan di padang mahsyar, seluruh makhluk hidup akan diberi pertanggungjawabannya atas apa yang kita perbuat di bumi atau selama kita hidup. Apabila kita memiliki amal timbangan yang baik itu berat, maka kita mendapatkan balasan surga. Sebaliknya, apabila kita melakukan kejahatan lebih berat daripada timbangan kebaikan, maka kita dibalaskan atau diberi ganjaran api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bahkan dimasukkan ke neraka hawiyah, yang mana neraka hawiyah itu adalah neraka yang sangat panas. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga pelajaran hari ini dapat kita amalkan serta dapat kita renungkan untuk menjadi hamba yang lebih baik lagi. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini sangat bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi pelajaran selanjutnya tentang hari kiamat, macam-macam hari kiamat. Nanti di sana tadi sudah Bapak sebutkan bahwasanya hari kiamat itu ada terbagi dua, kiamat sugura dan kiamat kubra. Untuk penjelasan lebih lanjut di pertemuan berikutnya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak tutup, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.